Hai friend, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya di cuaca yang suka ngeprank ini. Lagi panas-panasnya jemur sempak, tiba-tiba makrep gludok bledek udan deres. Tangi turu bledek darder, tapi pas mau berangkat sekolah tiba-tiba udannya minggir. Ya, alam ini susah ditebak ya. Jaga kesehatan friend. Oke, jadi ternyata ada beberapa teman-teman kita yang hidup dalam naungan goa yang sama, tapi ternyata masih baru banget kesandung mak jegaguk dalam dunia gambar-menggambar. Masih fresh dari dunia luar, suci dan kinclong. Masih meraba-raba tentang makna gambar itu apa. Jadi mungkin belum familiar sama istilah-istilah dalam dunia menggambar. Aku menjumpai kaum-kaum muda itu dalam beberapa komentar di videoku, menanyakan apa itu art block, apa itu commission, apa itu WIP. Jadi sekalian aja kita bahas sama-sama di video ini. Oke, langsung aja masuk ke istilah yang pertama, yaitu artwork. Aku yakin kalian semua udah pada tahu, tapi sekalian kita bahas aja ya friend. Artwork itu dari kata art artinya seni dan work artinya kerja atau karya. Jadi artwork artinya karya seni. Jadi gambar-gambar kita yang udah jadi siap kenyot itu disebut artwork. 2. Artist. Artis itu bukan cuma Ayu Ting Ting sama Raffi Ahmad ya friend. Mereka itu lebih ke selebriti. Artis itu artinya seniman, orang yang kerjaannya itu ada hubungannya sama seni. Bukan seni yang itu, tapi seni-seni seperti gambar, musik, teater, dan lain-lain. Pelukis, penyair, penyanyi, penari, pematung, mereka itu adalah seniman alias artis. Termasuk kita juga yang tukang nguruk-nguruk tembok dan meja sekolah pakai stipo 5 gambar koala itu juga seorang artis. Keren kan friend? Kita itu artis loh. 3. Art style. Art style itu gaya gambar yang dimiliki sama seorang artis. Ada banyak banget art style yang ada di dunia ini. Secara garis besar ada style realis, semi-realis, anime, kartun, dan bahkan style-style tadi itu pun masih terpilah-pilah jadi beberapa style yang beda-beda lagi. Kayak style anime Naruto itu kan udah beda banget sama anime Boku no Pico. Kalau sama ya ngeri ya, takut. Terus kartun Amerika beda sama kartun Indonesia stylenya. Itu wajar karena beda budaya, beda tangan, beda hasil. 4. Referensi. Referensi itu gambar-gambar yang kita kumpulin, kita comot terus kita pakai buat acuan atau contekan. Soalnya kalau gambar full pakai imajinasi itu susah friend. Apalagi buat anak-anak macam kita yang masih suka jilatin umbel. Tapi referensi itu beda ya sama tracing atau jiplak. Karena referensi itu cuma buat contoh yang nantinya kita bakal gambar sendiri sesuai dengan cara kita. Biasanya untuk menghasilkan satu karya aja kita bisa nyomot banyak banget referensi. Dari yang referensi buat posenya, rambutnya, dengkulnya, beleknya, manuknya, dan lain-lainnya. Semua referensi itu sangat penting biar gambar kita nggak ngutril keluar dari garis batas kenormalan. Bahkan artis profesional pun banyak yang masih pakai referensi loh. Karena referensi itu hukumnya masih halal di dunia gambar menggambar. 5. Tracing. Tracing itu gambar ngeblat alias jiplak friend. Kayak gini nih, kalian nyomot gambar di internet, terus kalian jiplak di atasnya. Bener-bener jiplak sama persis di atasnya. Terkesan sangat bajingan ya. Tapi mengejutkannya, tracing ini punya 2 hukum friend, yaitu halal dan haram. Halal bagi orang-orang yang masih belajar, mereka memang perlu banget nyoba tracing buat tahu anatomi yang benar, shape-shape dan proporsi yang benar dari benda-benda yang mereka pelajari. Dulu pas aku masih seekor laler mencok sana sini yang sedang belajar menggambar, aku sering banget tracing buat mempelajari letak tangan dan kaki yang benar. Tracing itu halal untuk metode belajar, tapi haram untuk diposting. Kadang ada setan yang udah gambarannya kayak poligon remek, hasil tracing, dipamerin di IG, ngaku-ngaku kalau gambar sendiri pula. Nah, ini nih yang bikin tracing jadi haram. Ketika orang yang jiplak ngaku-ngaku kalau dia itu gambar sendiri. Gak boleh seperti itu ya friend. Jadilah manusia gua yang punya etika dan harga diri. 6. Eyeballing. Ini istilah yang jarang kita temui, tapi sebenarnya ada dan banyak banget yang ngelakuin. Mungkin kalian termasuk orang yang ngelakuin eyeballing juga. Eyeballing itu orang yang bisa gambar, tapi art style-nya itu niru dari idolanya. Biasanya ini dilakuin sama orang yang udah stres gak nemu-nemu art style, terus pas lihat para sepuh jadi aku juga pengen asal kayak gitu.
Akhirnya dia gambar yang feel-nya itu mirip-mirip sama idolanya. Menurutku eyeballing ini hukumnya halal karena art style itu nggak ada kreditnya dan art style itu terbatas. Artinya nggak semua seniman bisa punya art style yang beda dengan seniman lain. Pastilah ada mirip-miripnya gitu loh. Dan jujur aja aku juga eyeballing dari beberapa sepuh yang karyanya aku kenyotin selama ini. 7. Doodling. Doodling itu gambar secara spontan pas kita bosen, pas gabut atau lagi nggak punya ide. Bisa dibilang doodling ini cuman coret-coret aja gitu tanpa tujuan. Tapi meskipun cuman oret-oret, doodling ini bisa bikin kita jadi lebih rileks dan lebih kreatif. Pokoknya doodling ini bisa bikin stres kita ke pending gitulah. Pas kita bener-bener stuck, nggak ada ide buat gambar, kita juga bisa ngedoodle biar bisa nemu ide secara mendadak. Karena seperti yang kita tahu, ide terbaik datang dalam sebuah proses. Selanjutnya, sketch. Sketch atau sketsa itu gambaran kasar buat mengawali gambar kita. Kebanyakan orang ngerasa kalau sketch itu kelihatan buruk rupa, tapi menurutku malah sketsa itu tahap menggambar yang paling kelihatan estetik, super bebas dan liar. Line art. Ini tahap gambar ulang sketsa kita pakai garis yang lebih rapi dan tahap yang paling ku benci ya karena lama banget dan harus rapi. Base color, ini adalah tahap ngasih warna dasar pada line art kita. Shading, ini adalah tahap ngasih efek gelap terang pada gambar kita. Lighting, ini adalah tahap ngasih pencahayaan yang silau-silau kenyot pada gambar kita. Rendering, rendering itu proses mengubah karya kita dari yang bentukannya kayak entut kadal sampai hasil akhir yang kinclong-kinclong kenyot. Jadi ngasih shading, detail-detail, lighting, benerin ini itu semua termasuk dalam rendering. Color palette dan color theory. Color palette itu bukan palette ya, palet warna yang dimiliki para artis. Biasanya kita bikin palet warna sendiri, nyomot-nyomot warna yang kita suka terus kita taruh di custom palet. Terus setiap mau ngolorin tinggal pakai palet yang udah kita siapin, gak usah stres-stres mikir warna lagi. Ada juga manusia goa yang kebingungan milih palet warna sendiri dan berakhir nyomot punya orang lain buat dipakai. Tapi itu menurutku gak apa-apa, itu halal-halal saja untuk dilakukan. Terus color theory atau teori warna adalah aturan-aturan dalam menggunakan warna. Teori warna itu ada banyak kayak color wheel, color model, dan color scheme. Lanjut, perspektif. Perspektif itu artinya sudut pandang. Gimana cara kita gambar sesuatu di kertas dengan sudut pandang yang pas atau sesuai dengan kenyataan biar gambar kita nanti hasilnya 3D, nggak melenyat-melenyot gitu. Contohnya kalau di kenyataan kita lihat bangunan ini yang makin kesono ukurannya makin mengapret, maka kita juga gambarnya makin sono makin ngapret. Dalam gambar perspektif, kita butuh banyak garis bantu biar hasilnya akurat. Dan kalian lihat titik mungil ini namanya vanishing point atau titik hilang, dimana makin dekat sama titik ini, maka bendanya nanti bakal makin hilang. Maksudku makin ngapret. Terus gambar perspektif itu ada 3 jenis. Yang pertama one point perspektif, kayak yang tadi yang titik hilangnya cuma 1. 2 point perspektif, yang titik hilangnya 2. Dan 3 point perspektif, yang titik hilangnya 3. 3 point perspektif ini banyak yang suka ngilang ya, kayak beliau yang ngutang beli baju buat kondangan itu. WIP itu singkatan dari work in progress, yang artinya kerjaan yang masih dikerjain. Intinya gambaran kita yang belum selesai. Gambaran setengah jadi yang mata satunya masih ngilang atau masih sketsa, masih polos, itu namanya WIP. Dan kebiasaan manusia-manusia gua itu suka nimbun WIP brand. Sampai HP-nya tuh meledos kobongan karena gak kuat lagi. Tapi tenang, aku udah pernah bikin video tips mengatasi WIP yang menumpuk di sini. Lanjut, art block. Art block itu momen ketika kita nge-stuck, bingung, stres, nggak tahu lagi mau gambar apa. Intinya kita kehabisan ide buat gambar. Menyedihkan sekali kan. Art trade. Art trade itu tuker-tukeran gambar. Misalnya Waluyo minta aku buat gambar biji, dan sebagai gantinya aku minta dia buat gambar mata kaki. Ini biasanya dilakuin para artis gara-gara mereka pengen digambarin orang lain, tapi sayangnya lagi miskin, atau sekedar mempererat tali silaturahmi. Art raffle.
Art Raffle itu undian berhadiah gambar. Orang-orang yang ikut Art Raffle bakal diundi, terus makprot keluar pemenangnya. Dan si seniman bakal gambar requestan dari pemenang itu. Woi, mau digambarin apa? Aku mau Piko-chan. Pemenang Art Raffle ini bisa dapat gambar secara gratis, friend. Ini acara yang sangat cocok untuk seorang kong melorot yang melarat lahir batin, biar bisa dapat gambar gratis. Art thief atau pencurian art. Art thief itu adalah tindakan kriminal paling acuan bejat dalam dunia gambar menggambar. Karena perilaku mereka itu suka nyolong art orang lain, mak selebet dan diposting ke sosial media. Ngaku-ngaku kalau itu artnya mereka. Kan gitu. Intinya dia itu kriminal, tukang nyolong yang harus dibasmi dari peradaban gua kita yang suci ini, bahkan dari peradaban alam semesta. Art thief ini jelas hukumnya itu haram yang sangat haram. Commission art. Commission art itu jasa gambar berbayar. Kalian pesan gambar ke seorang artis, mereka gambarin kalian sambil minum pil kuat biar bisa terus kerja. Dan kalian dapat gambar dengan resolusi kenyot tanpa watermark. Kami para artis hidup dengan cara ini. DTIYS. DTIYS itu singkatan dari Draw This in Your Style, yang artinya gambarlah ini dengan gayamu. Ini tuh acara yang dibikin para artis buat ngerayain hari-hari mereka jadi seleb gitu. Misalnya kayak mereka berhasil nge-reach 20k follower di IG, dan buat ngerayain itu mereka bikin acara beginian. Pemenang DTIYS biasanya dapat komis gratis dari artisnya. CTIYS atau Color This in Your Style, artinya warnain ini dengan stylemu. Sama kayak DTIYS, cuman line artnya udah disediain sama artisnya, kita tinggal adu mekanik warnanya aja sama peserta lain. OC, singkatan dari original karakter, yaitu karakter bikinan kita sendiri yang kita desain sendiri dari rambut sampai jempol sikilnya, dan kita sendiri yang ngarang backstory-nya. Aku sendiri punya 3 OC, yaitu Bambi, Donat, sama Dapur. Ketiganya hidup di dunia yang sama dan punya hubungan yang deket. Buktinya mereka terus bareng. Persona. Persona itu karakter yang mencerminkan diri kita. Dia punya sifat yang sama persis sama kita, dan umumnya punya ciri fisik kayak kita juga. Tapi beberapa artis punya persona yang bentukannya beda sama kenyataan. Dan itu nggak apa-apa. Intinya persona itu kita versi gepeng. Aku sendiri punya persona Rihanna terbalik yang penampilannya mirip tapi mukanya enggak. Oke, itu tadi istilah-istilah dalam dunia menggambar. Aku harap cukup jelas ya, friend. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Akan ku jawab satu-satu dan akan ku kacangin kalau pertanyaannya nggak masuk akal. Terus mungkin ada beberapa istilah yang kalian masih belum ngeh dan belum kusebutin di sini. Kalian bisa minta aku bahas itu di video selanjutnya. Udah dulu ya, lambeku capek. Makasih udah nonton, semoga kalian gak masuk angin. Jangan lupa subscribe biar aku bisa makan enak. Dadah.